Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Tuhan pasti memberikan berkat kepada kita sekalian. Karena kasih Allah luar biasa bagi kita sekalian. Dan hari ini ada kesempatan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan pendalaman Alkitab yang membuat hati kita menjadi terbuka dan mata rohani kita terjelekkan oleh firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan bersama naikkan pujian, betapa besar kasih-Mu Allahku. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulang lagi. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk, Engkau yang layak. Engkau yang layak untuk ku sembah. Bersama kita tunduk kepala. Ada kesempatan yang indah bagi hamba-Mu untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang memberkati kehidupan kami, dan Engkau lah yang layak untuk mendapatkan sembah, puji, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Karena Kau telah mengurapkan kepada kami suatu janji untuk bisa hidup kekal, baik hidup hari ini maupun hidup yang akan datang, yaitu hidup berada di dalam kerajaan surga, Yerusalem yang baru. Oleh karena itu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, kami ingin memuliakan Engkau melalui puji-pujian ini Tuhan. Oh haleluya, hadirat-Mu ada di tempat ini, dan Roh Kudus-Mu membawa mengurapi kami sekalian, baik kami pelayan mimbar maupun para pemain musik, juga hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan kabar baik tentang keselamatan pengajaran yang benar. Tuhan urapi pada hari ini, sehingga apa yang dipersiapkan, kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat dari surga mengurapi hamba-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih, segala kuasa yang bukan dari Engkau kami usirkan dalam nama Kristus. Kau kuasa usir dari tempat ini, dan Roh Kudus-Mu mengurapi kami sekalian.
Terima kasih Tuhan. Kami akan awali ibadah pendalaman Alkitab pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada kesempatan kita untuk menikmati berkat Tuhan. Tentunya jalan kehidupan telah ditentukan oleh Tuhan, yaitu melalui Kristus Kepala yang akan memberkati kita sekalian. Karena Tuhan selalu membuka jalan bagi kita sekalian. Itulah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jalan kehidupan. Ku melangkah di jalan-Mu Tuhan. Ku bersadi jalan yang Kau tunjukkan. Pintu sempit, ku tahu itu jalan kehidupan. Ayat 2. Setiap hari selalu ku alami, dan ku lihat sungguh ajaib Kau Tuhan. Keselamatan Kau nyatakan, mukjizat pun terjadi. Haleluya, haleluya, ku berbahagia. Namaku tertulis di surga. Kehidupanku miliki di Yerusalem baru. Ku cinta Yesus mempelai priaku. Haleluya, haleluya. Bahagia, namaku tertulis di surga. Kehidupanku miliki di Yerusalem baru. Ku cinta Yesus mempelai priaku. Melangkah di jalan-Mu Tuhan, jalan yang Kau tunjukkan. Sekalipun ku harus lewati pintu sempit, ku tahu itu jalan kehidupan. Ayat yang kedua. Setiap hari selalu ku alami, dan ku lihat sungguh ajaib Kau Tuhan. Keselamatan Kau nyatakan, mukjizat pun terjadi. Tidak ada satupun yang mustahil. Katakan haleluya, haleluya, ku berbahagia. Namaku tertulis di surga. Kehidupanku miliki di Yerusalem baru. Ku cinta Yesus mempelai priaku. Haleluya, haleluya, ku berbahagia. Namaku tertulis di surga. Kehidupanku miliki di Yerusalem baru. Ku cinta Yesus mempelai priaku. Kehidupanku miliki di Yerusalem baru. Ku cinta Yesus mempelai priaku. Ku cinta Yesus mempelai priaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jalan kehidupan, jalan yang sempit menuju Yerusalem baru. Amin. Itulah berkat Haleluya. firman, pengajaran yang benar. Haleluya. Mohon kiranya Tuhan tetap memberikan Roh Kudus agar kita diberikan penerangan, agar jalan kita tidak terantuk oleh batu
dan mungkin di depan banyak rintangan tantangan. Tetapi kalau ada Roh Kudus, maka kita sekalian akan diberikan kenerangan dan pencerahan kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian, berhembuslah Roh Kudus. Sekalian akan diurapi oleh Roh Kudus. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Demikian kerinduan hati kami sekalian, supaya Roh Kudus menolong kami semua, mengurapi kami semua. Sebab kami manusia darah daging tidak mampu menyelami firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami semua, mulai dari hamba, urapi Tuhan, supaya bisa menyampaikan firman dengan benar, dengan jelas, dengan Tuhan sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula sidang jemaat semua yang mendengar Tuhan, dimanapun berada, bisa mendengar dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu
mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami sampai menyempurnakan kami. Dan kami tidak ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Hanya menyembah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dialah Tuhan yang menentukan yang terbaik dalam hidup kami sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, nyatakan firman-Mu, kehendak-Mu, kebutuhan kami pada saat ini lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan lawat kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Puji Tuhan, kita berada dalam Wahyu pasal yang ke-14. Dalam susunan tabernakel ini menunjuk 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian. 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian. Ada yang di atas tabut 7 kali, itu sengsara yang dialami Yesus. 7 kali percikan darah di depan tabut, itu yang dialami sidang jemaat. Jadi ini artinya 7 kali percikan darah sama dengan sengsara, daging, perasaan, lahir batin yang dialami gereja Tuhan. Bersama Yesus atau karena Yesus, bukan karena dosa. Ya. Kemudian juga 7 kali percikan darah ini sama dengan penyucian terakhir. Penyucian terakhir bagi sidang jemaat. Ya. Sampai sempurna. Penyucian terakhir bagi sidang jemaat sampai kesempurnaan. Nah, itulah Wahyu 14 secara keseluruhan. Ya. Itu tentang percikan darah. Kemudian kita berada dalam Wahyu 14 ayat 1 sampai 5, itu judulnya Anak Domba dan Pengikutnya yang ditebusnya. Ini tentang pengikutan. Jadi Wahyu 14 ayat 1 sampai 5 itu tentang pengikutan gereja Tuhan kepada Yesus Anak Domba. Pengikutan gereja Tuhan kepada Yesus sebagai Anak Domba. Nah, kalau digabung ya, ini ada pengikutan, ada percikan darah. Jadi pengikutan yang ditandai percikan darah. Nah, itu pengikutan gereja Tuhan kepada Yesus sebagai anak domba Allah adalah pengikutan yang ditandai percikan darah. Ya, kita baca ayat pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Puji Tuhan. Jadi ini ya, di ayat 1 ini, jadi pengikutan gereja Tuhan kepada Yesus Anak Domba Allah adalah pengikutan yang ditandai percikan darah, sehingga terjadi peningkatan, naik bukit. Naik bukit itu meningkat, terjadi peningkatan kerohanian, kesucian. Ya, saya ulangi, jadi pengikutan gereja Tuhan kepada Yesus Anak Domba Allah adalah pengikutan yang ditandai percikan darah, sehingga terjadi peningkatan rohani, peningkatan kesucian sampai taraf atau sampai kualitas sempurna. Sampai kualitas sempurna. Itu Bukit Sion, mempelai wanita surga. Sampai taraf kesempurnaan, mempelai wanita surga. Sampai di Bukit Sion. Ya? Nah, itu mempelai wanita surga. Kemudian ada 144.000 orang
yang di dahi mereka tertulis namanya, tertulis nama Bapaknya. 144.000 orang ini juga ditulis di Wahyu pasal 7, ditulis di Wahyu pasal 7 mulai ayat 1 sampai ayat 8. Ayat 1 sampai ayat 8. Kita baca saja ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang dimeterai dari semua keturunan Israel. Nah, mulai ayat 5 dari suku ini 12.000, suku ini 12.000, 12 suku kali 12.000. Jadi 144.000. Nah, ini. Jadi 144.000 orang ya, di Bukit Sion. Nah, itu dengan meterai nama Tuhan di dahinya, meterai nama Yesus sekarang di dahinya. Nah, itu mempelai wanita. Itu adalah inti dari mempelai wanita dari bangsa Israel. Inti dari mempelai wanita surga dari bangsa Israel. Inti dari mempelai wanita surga dari bangsa Israel lewat jalur janji Allah kepada Abraham. Lewat jalur janji Allah kepada Abraham. Janji Allah kepada Abraham. Nah, itu yang bisa mengikut Yesus sampai Bukit Sion, sampai sempurna, bahkan sampai di takhta surga. Saudara, sampai sempurna. Nah, itu adalah 144.000 orang dari bangsa Israel. Ini inti mempelai wanita lewat janji Tuhan, janji Allah kepada Bapak Abraham. Abraham, Ishak, Yakub, itu Israel. Janji menjadi mempelai, janji mewarisi surga. Nah, itu. Lalu bagaimana bangsa kafir? Nah, Wahyu 7 itu mulai ayat 9. Wahyu 7 mulai ayat 9. Judulnya orang banyak tak terhitung jumlahnya. Judulnya orang banyak yang tak terhitung banyaknya. Itu bangsa kafir. Ya. Ini orang banyak semuanya. Itu bangsa kafir. Jadi Wahyu 7 ayat 9 sampai 17, Wahyu 9 sampai ayat 17 itu adalah kumpulan orang banyak itu adalah kelengkapan. Nah, orang banyak yang tak terhitung banyaknya sama dengan kelengkapan dari mempelai wanita Tuhan dari bangsa kafir. Kelengkapan dari mempelai tadi, inti mempelai wanita itu dari bangsa Israel lewat janji Allah. Nah, sekarang kelengkapan mempelai wanita surga, mempelai wanita Tuhan. Itu bangsa kafir, banyak orang itu. Orang banyak yang tak terhitung jumlahnya. Saya ulang, sama dengan kelengkapan dari mempelai wanita Tuhan dari bangsa kafir lewat apa? Kalau janji Abraham tidak boleh, bukan keturunan Abraham kita secara daging. Lewat kasih karunia Tuhan. Lewat kasih karunia Tuhan yang seharga korban Kristus. Lewat jalur kasih karunia. Tadi jalur janji. Sekarang Israel jalur janji Tuhan kepada Abraham. Nah, kalau bangsa kafir lewat jalur kasih karunia yang seharga korban Kristus di kayu salib. Nah, hanya karena korban Kristus bangsa kafir bisa menjadi mempelai. Nah, inilah saudara, semoga kita bisa mengerti. Nah, nanti saudara, 144.000 orang ditambah orang-orang banyak yang tak terhitung jumlahnya, inti mempelai ditambah kelengkapan mempelai, itu sama dengan satu tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Nah, saya ulang, jadi 144.000 orang itu inti mempelai ditambah kumpulan orang banyak, saudara, orang banyak yang tak terhitung jumlahnya itu kelengkapan dari mempelai sama dengan satu tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita surga yang ditampilkan di Bukit Sion, kemudian siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Saudara, untuk masuk Firdaus 1000 tahun damai, untuk masuk Yerusalem baru, takhta surga. Yerusalem baru sampai takhta surga. Inilah tentang 144.000 orang itu.
itu bangsa Israel, masih ditambah bangsa kafir. Nah, jadi sekarang kita belajar tentang bangsa kafirnya. Karena jadi bangsa kafir harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jadi bangsa kafir harus hidup dalam kasih karunia Tuhan untuk bisa mencapai Bukit Sion, untuk bisa mencapai kualitas sempurna, mempelai wanita, untuk mencapai Bukit Sion, bahkan untuk masuk tahta Yerusalem baru. Harus hanya lewat kasih karunia. Tidak ada lewat lainnya bangsa kafir. Hanya lewat kasih karunia Tuhan. Korban Kristus di kayu salib. Kegunaan kasih karunia. Kegunaan kasih karunia. Nomor 1 di dalam surat Titus pasal yang kedua. Surat Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Titus 2:11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, ini kasih karunia, ya ini. Jadi kasih karunia Tuhan menyelamatkan, membenarkan semua manusia berdosa, semua manusia berdosa, termasuk bangsa kafir, nah, terutama bangsa kafir. Ya, itu. Jadi kasih karunia Tuhan menyelamatkan atau membenarkan semua manusia yang berdosa, terutama bangsa kafir. Terutama bangsa kafir. Kita banyak orang, kumpulan banyak orang. Kita bangsa kafir. Nah, Tuhan tolong, ya, kita tolong. Jadi upah dosa maut. Manusia berdosa itu binasa, maut. Upah dosa adalah maut, kebinasaan. Nah, saudara, kalau kita menerima kasih karunia Tuhan, jika bangsa kafir menerima kasih karunia, maka diselamatkan oleh Tuhan, tidak dihukum, tidak binasa. Diselamatkan sama dengan tidak dihukum, tidak binasa. Itu menunjuk kalau di tabernakel, halaman tabernakel, sudah tidak dihukum, sudah tidak binasa, sudah tidak dihukum, ya. Tidak dihukum, tidak binasa. Nah, itu saudara, tidak dihukum, tidak binasa, diselamatkan. Itu masuk halaman tabernakel, halaman kerajaan surga, sudah tidak binasa, ya, masuk surga. Itu. Nah, semoga kita itulah bangsa kafir butuh kasih karunia, menyelamatkan bangsa kafir. Keluaran 13, kenapa bangsa kafir ini butuh kasih karunia untuk diselamatkan? Karena manusia berdosa dia cuma seperti keledai. Nah, keledai, bangsa kafir itu seperti keledai, kalau lahir hanya dipatahkan lehernya. Itu saudara, hanya binasa bangsa kafir. Kecuali ada ditebus oleh domba, dia boleh hidup keledai. Itu ya, Keluaran 13 ayat ke-13. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Sampai situ sudah cukup. Ya, jadi bangsa kafir ini sama seharga keledai di hadapan Tuhan. Ya, sama dengan anjing, babi, keledai, cuma itu. Bangsa kafir sama dengan keledai yang lahir hanya untuk dipatahkan batang lehernya. Ya, hanya untuk dibinasakan selamanya. Hanya dibinasakan selamanya. Nah, itu anak keledai bangsa kafir. Nah, kecuali ditebus. Nah, hanya kalau terjadi penebusan oleh anak domba, darah Yesus, maka kasih karunia Tuhan, maka bangsa kafir, keledai, bangsa kafir boleh hidup, tidak dibinasakan. Nah, hanya kalau terjadi penebusan oleh darah anak domba dulu, darah Yesus, sekarang, maka keledai, bangsa kafir boleh hidup. Itu kasih karunia Tuhan. Korban Kristus, kasih karunia Tuhan, maka bangsa kafir boleh hidup, ya, boleh hidup, bahkan hidup kekal selamanya, bahkan hidup kekal selamanya. Inilah butuh kasih karunia. Kalau enggak, lahir hanya untuk mati, untuk binasa. Nah, tapi kalau ada kasih karunia, penebusan, bisa hidup, bahkan hidup kekal selama-lamanya. Hidup, bahkan hidup kekal selamanya. Nah, ini selamat, ya. Hidup, bahkan hidup kekal atau selamat. Nah, proses menerima keselamatan. Nah,
proses menerima keselamatan bagi bangsa kafir, atau proses bangsa kafir menerima keselamatan. Ya, proses bangsa kafir menerima keselamatan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 6. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Nah, ini jemaat Efesus, bangsa kafir. Di situ didapatinya berapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus pada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dan berkata kepada orang-orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia, Yesus yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini proses bangsa kafir menerima keselamatan. Yaitu pertama percaya. Di ayat 2 itu ketika kamu percaya Yesus, iman percaya Yesus, ya, iman percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Itu kalau di tabernakel pintu gerbang masuk, pintu gerbang surga, pintu gerbang tabernakel selamat. Kemudian bertobat, ya, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan, mati terhadap dosa, bertobat. Itu mezbah korban bakaran, ya. Nah, itu tadi pintu gerbang, kemudian mezbah korban bakaran. Nah, itu dulu binatang korban dibakar untuk pengampunan dosa. Sekarang tidak usah lagi, sebab ada korban Yesus, ya, korban Kristus di kayu salib. Yesus anak domba Allah menggantikan semua korban binatang. Sudah tidak usah lagi. Nah, kita datang pada Tuhan, mengaku diampuni, jangan berbuat lagi, bertobat, ya, berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan, mati terhadap dosa, mulai dosa dusta, tidak boleh lagi, sebab setan bapak pendusta, tidak boleh dusta lagi. Nah, itu benci, tidak boleh, bapak pembunuh. Nah, paling minimal mulai dari tidak berdusta, tidak benci, nah, itu bertobat. Tidak dusta, tidak benci, itu baru bisa. Nanti tidak najis, tidak ini semua. Mulai dari tidak dusta, tidak benci dulu. Nah, itu mati terhadap dosa, bertobat. Kemudian C, baptisan air. Ya, baptisan air, nah, itu kolam pembasuhan. Kemudian baptisan Roh Kudus, pintu kemah. Baptisan air, baptisan Roh Kudus. Baptisan air kolam pembasuhan, baptisan Roh Kudus pintu kemah. Kalau digabung, lahir baru dari air dan roh. Lahir baru dari air dan roh. Sehingga kita mendapat hidup baru. Lahir baru dari air dan roh. Sehingga kita mendapatkan hidup baru. Nah, itu hidup surga. Ketika Yesus dibaptis, keluar dari air, keluar dari kuburan. Orang mati harus dikubur. Kuburan air, maka langit terbuka. Surga terbuka. Nah, itu hidup baru, hidup surgawi, langit terbuka. Apa hidup baru? Hidup surgawi itu hidup dalam urapan Roh Kudus. Ya, hidup baru, hidup dalam urapan Roh Kudus, hidup surgawi. Prakteknya hidup surgawi itu bagaimana? Dalam Titus tadi, setelah bangsa kafir menerima kasih karunia, menerima keselamatan, kasih karunia, nah, lewat percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus. Nah, sekarang hasilnya. Nah, bagaimana hidup baru itu? Ya, hasilnya hidup baru. Bagaimana hidup baru itu? Dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-12. Titus 2 ayat yang ke-12. Ia mendidik kita. Ayat 1 itu kasih karunia, bertobat, percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, selamat. Nah, saudara, sekarang yang lanjutnya ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi,
supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah ini, ya, ini praktek hidup baru, hidup surgawi, hidup yang diselamatkan, menerima kasih karunia, diselamatkan oleh Tuhan. Prakteknya pertama meninggalkan kefasikan, kekafiran, meninggalkan kekafiran, itu kejahatan dan keinginan dunia. Itu sama dengan hidup dalam kebenaran. Benar itu selamat, tidak benar tidak selamat. Nah, itu bukan ya aku hidup surga, kaya, miskin, bukan. Tidak ada kaitan kerajaan surga, tidak ada kaitan dengan makan minum, tidak ada. Kerajaan surga itu hidup benar dan kebenarannya, hidup dalam kebenaran, tidak fasik, tidak kafir, tidak ada keinginan dunia, hidup dalam kebenaran. Hidup bijaksana tadi, hidup bijaksana, taat dengar-dengaran, bijaksana. Taat dengar-dengaran kepada firman Allah, taat dengar-dengaran kepada Tuhan, kepada gembala, kepada orang tua. Nah itulah hidup baru, hidup surga. Taat dengar-dengaran kepada Tuhan, gembala agung, kepada gembala di dunia yang dipercaya Tuhan, kepada orang tua masing-masing di rumah. Nah itu taat. Ya, itu hidup baru, itu selamat, orang selamat, orang menerima kasih karunia. Nah, itu hidup baru, hidup benar, hidup bijaksana, taat dengar-dengaran, kemudian tahu batas. Bijaksana itu tahu batas. Dalam pergaulan ada batasnya kebenaran. Nah, itu ketaatan, kebenaran, ketaatan pada firman, sesuai firman. Nah itu batasnya. Tahu batas dalam pacaran, tahu batas dalam pergaulan, berdagang, tahu batas. Ya, itu batasnya juga perkataan yang benar. Nah, tahu batas dalam perkataan-perkataan yang benar juga. Ya, itu tahu batas dalam kebenaran sesuai firman, tahu batas itu juga perkataan-perkataan yang benar. Nah, itu. Kemudian hidup adil. Adil, tidak memihak manusia. Kapan kita bisa adil? Kalau tidak memihak manusia, tetapi memihak Tuhan, memihak pengajaran yang benar. Jangan lihat manusia, lihat Tuhan, pengajaran yang benar, baru bisa adil. Sesuai firman enggak? Kalau di Indonesia ini demikian. Enggak peduli itu anak itu siapa, lihat undang-undang baru adil. Lihat undang-undang, lihat Pancasila baru adil. Nah, begitu. Jangan lihat ini suku ini, agama ini, enggak bisa. Kita juga sama di dalam Tuhan, sama. Tidak bisa lihat apanya, sukunya, ininya. Nggak bisa memihak si A, si B, kaya, miskin. Nggak boleh. Nah, memihak Tuhan, memihak pengajaran yang benar, baru itu adil. Baru adil. Ya, hati-hati, orang tidak adil tidak mewarisi surga loh. Ya, di dalam Korintus itu orang tidak adil tidak mewarisi surga. Ya, kita harus hati-hati. Nah, itu. Kemudian satu lagi, beribadah dalam dunia sekarang. Setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, itu setelah dibaptis kita menjadi anak Allah, orang yang selamat. Hidup baru, hidup surga itu disebut anak-anak Allah, orang yang selamat. Nah, itu orang yang selamat, anak Allah ya selalu beribadah kepada Tuhan, kepada Allah. Setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan janji double. Kenapa? Sudah 6 hari kerja, mungkin kita harus ibadah. Di dalam ibadah ada janji double. Boleh ayatnya karena ini Bible Study 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini adalah benar, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yakini. Kenapa sudah 6 hari kerja, pulang rumah masih kerja, harus ibadah, harus ini, harus Bible Study lagi, pendalaman Alkitab tengah minggu. Kenapa? Di dalam ibadah ada janji. Hidup sekarang jaminan dari Tuhan. Dalam ibadah ada jaminan kepastian dari Tuhan, janji yang pasti dari Tuhan untuk jaminan hidup sekarang di dunia sampai jaminan hidup kekal di tahta surga.
Sampai di takhta. Kalau baca Wahyu 22 itu di takhta kita beribadah. Itu di takhta surga kita beribadah, melayani Tuhan. Itu sampai di takhta, bukan cuma sampai di Bukit Sion kesempurnaan, sampai di takhta juga. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Inilah yang pertama, bangsa kafir harus hidup dalam kasih karunia supaya bisa mencapai Bukit Sion. Sebagai taraf kesempurnaan, kualitas sempurna seperti Israel menjadi satu gitu. Bahkan sampai ke Yerusalem baru, tahta surga. Harus hidup dalam kasih karunia. Apa itu kegunaan kasih karunia? Ya, nomor satu yaitu tadi menyelamatkan, harus selamat. Harus selamat dulu bangsa kafir ini oleh kasih karunia, oleh korban. Gimana caranya? Percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus. Hasilnya itu hidup baru tadi, ya. Tahu batas, taat, hidup benar, taat, sebagai adil, sampai ibadah. Harus ibadah. Kalau udah ibadah tidak bisa. Sebagai Tuhan tolong kita semuanya. Ya, Tuhan tolong kita semua. Yang kedua, sekarang kegunaan kasih karunia yang kedua. 1 Petrus pasal 1, surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 16. 1 Petrus 1, 13 sampai 16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Lah, itu yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya, itu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah, sucilah kamu, sebab aku suci. Tuhan suci, Yesus suci. Jadi ini yang kedua, kasih karunia Tuhan menyucikan kita bangsa kafir. Semua itu ya, bangsa kafir. Menyucikan kita bangsa kafir sampai suci seperti Yesus suci. Wow, luar biasa. Kasih karunia menyucikan kita bangsa kafir sampai suci seperti Yesus suci. Itu ruangan suci. Kesucian itu ruangan suci. Ya, kesucian ruangan suci. Nah, bagaimana syaratnya? Kita mau disucikan syaratnya bagaimana? Ya, nah, tadi keledai, kalau keledai mau hidup, bangsa kafir mau hidup baru, hidup surgawi, jangan dipatahkan lehernya, harus ditebus oleh darah Yesus. Harus menerima kasih karunia, yaitu percaya, bertobat, baptis air, baptis roh. Hidup dia, selamat dia, hidup tidak dipatahkan lehernya. Nah sekarang kalau mau suci, harus bagaimana? Menerima kasih karunia juga. Apa itu? Keledai harus tertambat pada pokok anggur yang benar, jangan jalang, jangan liar. Kejadian 49 ayat yang ke-11. Syaratnya ini kalau mau suci. Kejadian 49 ayat yang ke-11. Ya, mari, Tuhan akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaian, suci, mencuci pakaian. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. 12, matanya menjadi merah karena anggur, giginya akan putih karena susu. Nah, itu. Saudara, ini jadi syarat bangsa kafir, keledai bisa disucikan sampai suci seperti Yesus suci. Syaratnya adalah keledai harus tertambat. Nah, keledai yang sudah hidup baru itu, yang sudah hidup tidak dipatahkan lehernya, yang sudah selamat hidup baru itu harus tertambat pada pokok anggur yang benar, harus tergembala. Nah, artinya, keledai harus tertambat. Artinya nomor satu, keledai harus tertambat. Itu saudara, artinya nomor satu, keledai harus tertambat saudara. Ini tergembala artinya nomor satu, bangsa kafir harus tergembala pada firman pengajaran yang benar.
pokok anggur yang benar, pribadi Yesus. Nah itu, jangan salah tertambatnya. Tertambat bukan di pohon cemara, pohon apa, bukan. Saudara, tapi tertambat, keledai harus tertambat pada pokok anggur pilihan. Artinya yang pertama tergembala, bangsa kafir harus tergembala pada firman pengajaran yang benar. Pribadi Yesus, pokok anggur yang benar. Pribadi Yesus, jangan salah. Jangan pilih orangnya, pribadinya, pribadi Yesus. Pribadi Yesus. Firman pengajaran yang benar. Nah, semoga kita mengerti. Ada dua kemungkinan yang salah di sini. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Ada dua kemungkinan yang salah yang sering terjadi. Ini saja. Ada dua kemungkinan yang salah yang sering terjadi. Nah, A, keledai bangsa kafir sudah diselamatkan, sudah hidup tadi, hidup baru, selamat, hidup benar, dan tidak mau tertambat, tetapi tidak mau tertambat, tidak mau tergembala pada firman pengajaran yang benar. Nah, selalu beredar-edar. Nah ini selalu beredar, tidak mau tertambat pada satu saja, pengajaran benar itu cuma satu. Bukan dua, bukan tiga, satu di dalam Alkitab itu. Ayat menerangkan ayat dalam Alkitab, tertulis dalam Alkitab. Nah itu saja, itu. Tidak mau tertambat, tidak mau tergembala pada pengajaran benar, sehingga menjadi keledai liar dan keledai jalang. Nah, sudah selamat, sudah hidup benar, sudah beribadah, diberkati Tuhan tadi, janji Tuhan, double berkat jasmani untuk hidup sekarang di dunia ada, semua. Oh puji Tuhan, tapi tidak mau tertambat lah, jadi keledai liar. Tidak bisa dinasihati, tidak bisa ditegur, dinasihati, itu keledai liar. Nah, hanya ikuti keinginan daging, ya, hawa nafsu daging, sehingga tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasihati oleh pemberitaan firman pengajaran yang keras. Wah firmannya keras, lama, males aku. Nah itu. Dan juga tidak bisa ditegur oleh gembala, oleh orang tua, tidak bisa dinasihati. Itu keledai liar, saja tidak taat, itu liar. Tidak bisa dinasihati sama dengan tidak taat, itu liar. Kemudian keledai jalang, nah kalau sudah liar, tidak taat, keledai jalang jatuh dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Jatuh dalam dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin, mengawinkan. Nah, itu dosa percabulan. Nah, antara laki-laki perempuan yang bukan suami istri sah, tontonan-tontonan, ucapan-ucapan kotor. Nah, itu juga nikah yang salah, hati-hati. Nah, ini kalau nikah ini tidak bisa dinasihati, susah. Ya, masalah paling berat untuk dinasihati itu masalah nikah. Apalagi ditegur, waduh, jangan sampai, gawat. Nah ini akhirnya nikah salah, kawin campur, kawin cerai, sampai kawin mengawinkan. Nah itu, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, nah itu artinya apa ini? Kalau sudah jatuh dalam puncak dosa, kehilangan keselamatan, menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, korban Kristus di kayu salib, menghina. Menyia-nyiakan atau menghina korban Kristus di kayu salib, binasa selamanya. Binasa. Jangankan disucikan, selamatnya tadi aja hilang. Sudah hilang, keselamatannya, kebenarannya sudah hilang, ketaatannya hilang. Kalau dia tak tergembala, hati-hati. Ya. Nah, B, dua kesalahan. B, salah memilih penggembalaan. Nah, cuma pilih orang, pilih suku, pilih gereja besar, kecil. Nah ini salah memilih penggembalaan. Artinya selalu mengikuti keinginan daging, terutama keinginan telinga juga. Keinginan daging, keinginan telinga, keinginan mata. Mata memandang sesama suku, sesama ini. Ya, keinginan mata. Sehingga mau digembalakan oleh ajaran-ajaran palsu. Nabi-nabi palsu, mau digembalakan oleh nabi palsu, ajaran palsu. Bukan memilih pokok anggur yang benar,
tapi memilih sesuai daging. Oh, dipuji, dagingnya dihormati. Nah, sesuai keinginan mata. Sesuai pandangannya, wah seneng ini itu. Nah, sesuai keinginan telinga, enak, cepat, wah ketawa terus, wah seneng. Nah, ini hanya itu yang diikuti. Akhirnya rela digembalakan nabi palsu, ajaran palsu Bileam. Yang suka upah itu hanya untuk mencari perkara jasmani, ditunggangi oleh Bileam. Nah, keledai akibatnya keledai ditunggangi oleh Bileam, nah, nabi palsu. Ya, itu ditunggangi oleh Bileam menuju kepada kutukan. Ya, letih lesu di gereja ketawa-ketawa, wah dengar firman ketawa, pulang rumah lesu, letih lesu, beban berat, susah payah. Nah, itu air mata. Nah, itu kutukan sampai kalau dibiarkan sampai kebinasaan selama-lama. Sampai kebinasaan selamanya. Hati-hati loh ya. Kalau sudah mendengar ajaran palsu, waduh. Makanya itu berat. Mulai di Taman Eden, Hawa mendengar suara Tuhan, suara ular. Sudah sekian tahun mendengar suara Tuhan. Satu kali mendengar suara ular, wah ngeri. Dilepaskan, suara Tuhan dilepaskan. Ya, betul-betul ini terjadi sudah. Sekarang juga, waduh, ya, kalau tidak kemurahan Tuhan, nggak bisa kembali pada yang benar. Ada ayatnya, mari 2 Petrus 2 ayat 1. Ini kecenderungannya. Dalam pengajaran itu kecenderungannya begitu, dalam pengajaran firman. Kalau sudah dengar benar, lalu dengar yang tidak benar, pasti pilih yang tidak benar, seneng yang tidak benar. Sebab ada rohnya di dalamnya. Mari, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Pengajaran sesat itu juga membinasakan. Bahkan, nah ini, mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Sudah menebus, Yesus sudah menebus, memberi pengajaran benar, ditinggal. Di Taman Eden Tuhan sudah memberikan hidup yang kepada Adam dan Hawa bahagia, dan ditinggalkan dalam sekejap pilih ular. Bahaya ini juga menyangkal, dan dengan jangan demikian mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi kita harus waspada. Jika kita sudah lama mendengar pengajaran yang benar dan kita sudah menikmatinya, sudah mengakui menikmati, nah, tetapi kita memberi kesempatan untuk mendengar ajaran palsu, maka pasti kita menyalahkan firman pengajaran benar. Pasti kita mulai menyalahkan firman pengajaran, mulai bosan, mulai masa kita sendiri ya yang selamat ya, masa ya, wah gereja lain enggak lah, loh terserah itu, terserah. Masa saudara pernah dulu bersekolah berpikir, wah saya sekolah sini, jadi sekolah lain ini enggak lulus ya? Wah, masa pernah berpikir demikian? Nah, ya sudah, itu urusan Tuhan, semuanya serahkan pada Tuhan. Saudara, serahkan. Sebab zaman Nuh itu seluruh dunia cuma 8, satu bahtera aja, satu bahtera, banyak bahtera. Zaman Nuh satu saja. Loh kenapa kita bingung? Pertanyaan, masa gereja kita, kalau gereja dianggap bahtera, penggembalaan, masa gereja kita saja? Loh itu melawan firman loh. Nabi Nuh hanya satu bahtera loh, di dunia banyak kapal, pasti banyak kapal waktu itu. Karena dunia ini air, dikelilingi air. Saudara, nah itu melawan firman, perkataan demikian. Ini terjadi. Ya Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong. Jadi pasti menyalahkan, mengkritik, bahkan menolak firman pengajaran yang benar. Menolak nanti. Sehingga tetap dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Nah, binasa selamanya. Ya, Tuhan tolong. Ini kesalahan. Jadi keledai harus tertambat. Setelah keledai ini ditebus, percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, saudara. Nah itu halaman tabernakel, hidup benar, taat, hidup baru, hidup surga, anak-anak Allah, tidak mati, leher tidak dipatahkan, nah, sudah bisa hidup, saudara, selamat.
dia. Diberkati dalam ibadah, diberkati oleh Tuhan. Sudah. Nah, tetapi harus tertambat. Harus tergembala pada satu pokok. Satu pokok. Akulah pokok anggur benar. Satu pengajaran benar. Ya, harus semua. Kalau kesalahannya yang pertama ya itu enggak mau ditambat jadi keledai jalang liar. Kedua, ya, salah memilih penggembalaan. Salah memilih. Mau tergembala tapi pada nabi palsu, ajaran palsu, ya sama aja. Nanti dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan ajaran benar, binasa juga. Nah, semoga kita mengerti. Itu Tuhan tolong. Arti pertama itu ya. Ini keledai tertambat pada pokok anggur. Keledai tertambat pada pokok anggur. Nomor satu artinya tergembala pada satu firman pengajar benar. Jangan salah ya. Yang kedua artinya keledai bangsa kafir harus berada di dalam kandang. Tertambat pada pokok anggur yang benar, jangan kemana-kemana, berada di dalam kandang. Bangsa kafir, keledai, bangsa kafir harus berada di dalam kandang penggembalaan. Ruangan suci ini. Nah, kandang itu ruangan suci. Setelah halaman, ruangan suci. Tabernakel itu tiga ruangan. Seperti rumah kita, gereja kita. Kalau kita masih ingat keadaan gereja, ya ini masih di rumah-rumah sekarang. Nah, rumah gereja sama, ada halamannya. Kemudian masuk ada ruangan suci itu. Nah, kemudian di tempatnya ini, mimbarnya ini ruangan maha suci, tabut perjanjian. Ruangan, ya begitu surga itu. Ya begitu. Surga sama. Satu tadi halaman. Apa? Bangsa kafir harus ditebus, percaya, bertobat, baptis air, baptis Roh Kudus, hidup benar dan seterusnya. Selamat dia, diberkati. Nah, yang kedua, harus masuk ruangan suci. Nah, itu harus tertambat keledai pada pokok anggur yang benar, tergembala pada firman pengajar benar. Jangan salah, dua kesalahan, hati-hati. Nah, yang kedua harus berada di kandang ruangan suci, jangan kemana-mana, harus berada di dalam kandang penggembalaan, ruangan suci. Dulu 3 macam alat, sekarang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Kebaktian umum, kebaktian pendalaman Alkitab, kebaktian doa. Nah, itu harus sudah. Itu Allah Tritunggal. Kebaktian umum itu pelita emas Allah Roh Kudus. Kalau meja roti sajian seperti sekarang, kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci, meja roti sajian itu anak Allah, Yesus anak Allah, kemudian bersekutu dengan anak Allah, saudara. Kemudian mezbah dupa itu kebaktian doa, mezbah dupa bersekutu dengan Allah Bapa. Nah, maka dalam kandang penggembalaan, di dalam kandang penggembalaan ketekunan dalam 3 macam ibadah, maka tubuh jiwa roh kita, manusia tubuh jiwa roh melekat kepada Allah Tritunggal. Tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Tubuh jiwa roh melekat kepada Allah Tritunggal. Ya, itu sama dengan tadi ranting melekat pada pokok anggur, keledai tertambat pada pokok anggur yang benar, sehingga mengalami penyucian secara terus menerus. Kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 15 itu tentang pokok anggur, nah itu istilah dibersihkan. Kamu memang bersih. Itu dibersihkan, ranting-ranting yang kering dibersihkan, daun-daun kering dibersihkan secara intensif. Lain dengan kebun tebu. Kalau kebun tebu dibakar aja 3 bulan, dibakar begitu aja. Tapi kalau kebun anggur diguntingi tiap hari, intensif. Nah, itulah penggembalaan, tidak dibiarkan, tiap hari dilihat, diawasi Tuhan, diguntingi, dibersihkan oleh Tuhan. Nah, itu penyucian secara terus menerus intensif. Ya. Penyucian oleh pekerjaan firman pengajaran yang benar, yang diulang-ulang dalam penggembalaan. Nah ini Wahyu 14 diulang-ulang dalam penggembalaan, ayat 1 terus diulang. Nah itu ya, diulang-ulang. Nah ini semoga kita bisa mengerti, ya. Tuhan tolong kita semuanya. Ini kita bangsa kafir, keledai harus tertambat, ya, pada pokok anggur yang benar.
pengajaran, satu pokok, tergembala pada satu pengajaran, jangan sesat, jangan tidak tergembala juga. Nah, hati-hati. Yang kedua harus berada di kandang. Nah, harus berada di kandang. Itu tertambat pada pokok anggur yang benar. Tergembala pada pengajaran benar dan selalu di kandang. Kalau di kandang, tubuh jiwa roh melekat kepada Allah Tunggal. Ketekunan dalam 3 macam ibadah itu mutlak sekarang. Ini kita melekat kepada Allah Tritunggal. Sehingga terjadi pengguntingan secara intensif terus menerus. Secara intensif terus. Apa yang harus disucikan? Nah, itu tadi di Kejadian 49 kembali ya, ayat 12 itu yang mau disucikan itu Kejadian 49 ayat yang ke-11, mari. Ya, B, ya, ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan buah anggur. Nah, itu penyucian, ya, penyucian pakaian itu, ya, penyucian pakaian, nah, penyucian perbuatan-perbuatan dosa, ya, sampai penyucian perbuatan-perbuatan dosa sampai puncak dosa babi. Bangsa kafir itu babi. Nah, maaf ya, bagikan babi. Harus disucikan. Babi dibersihkan, masuk ke kubangan lagi. Harus dibersihkan. Semua itu. Perbuatan dosa. Kemudian terus ayat 12. Ya, itu matanya akan merah. Mata. Nah, itu penyucian pandangan. Penyucian pandangan. Supaya memiliki pandangan rohani, nah, pandangan rohani, ya, itu pandangan rohani. Apa itu pandangan rohani? Pandangan salib, rela menderita, mengalami percikan darah karena Yesus, itu rela menderita karena Yesus, karena perkara-perkara rohani. Nah, itu pandangan rohani, itu ya, rela mengalami percikan darah. Berkorban untuk karena Yesus, karena perkara-perkara rohani, karena pengajaran yang benar, karena ibadah dan lain-lain. Itu pandangan salib, pandangan rohani. Ya, pandangan salib. Karena pandangan rohani, pandangan kepada Yesus sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Pandangan salib. Kemudian pandangan rohani itu pandangan kepada Yesus, jangan kepada manusia. Pandangan kepada Yesus sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dia imam besar, memimpin ibadah. Jadi apa itu pandangan pada Yesus? Imam besar selalu terdorong untuk beribadah, setia dalam ibadah. Selalu terdorong untuk beribadah melayani Tuhan. Nah, tidak terhalang dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, itu pandangan kepada Yesus, imam besar. Selalu terdorong untuk beribadah melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak terhalang dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, tidak mau terhalang, sampai tidak bisa terhalang dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Nah, itu pandangan rohani, ya, pandangan rohani. Itu kita bisa memandang Yesus nanti, muka dengan muka, pandangan rohani. Satu lagi gigi, ya, itu mulut, giginya akan putih seperti susu. Itu penyucian mulut, perkataan-perkataan sia-sia. Nah, penyucian dari perkataan yang sia-sia. Ya, perkataan dusta, fitnah. Nah, itu perkataan sia-sia itu. Fitnah, dusta, fitnah. Akhirnya menjelekkan orang, memfitnah orang benar itu. Ya, menyalahkan orang benar, menjelekkan orang benar. Akhirnya menghujat Tuhan. Menghujat pengajaran yang benar, itu menghujat Tuhan. Ajaran yang palsu kita dukung, tapi yang benar kita hujat. Nah, itu, ya, itu hati-hati. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ya, itu semua sumbernya juga penyucian hati. Ya, penyucian hati. Nah, itu ya, tidak ditulis, tapi semua itu sumbernya dari dalam hati. Yang di luar itu dari dalam hati. Penyucian hati juga, hati-hati ini, hati, penyucian hati, ya. Tuhan tolong kita semua, penyucian hati dari keinginan
jahat, keinginan akan uang, kikir dan serakah, itu kekhawatiran. Kikir serakah itu sama dengan khawatir. Kalau khawatir, kikir, tidak bisa memberi. Khawatir serakah, mencuri milik Tuhan. Wah, perpuluhan berapa ini? Banyak ini. Mencuri akhirnya. Nah, itu. Kikir dan serakah sama dengan khawatir. Sifatnya bangsa kafir itu khawatir. Apa yang dimakan, diminum. Nah, itu di Matius 6. Jangan kamu khawatir. Nah, Tuhan bilang. Itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa kafir. Itu dari khawatir jadi kikir dan serakah. Itu ya, hati-hati kenajisan, hati-hati juga dalam hati ada keinginan najis. Ini yang mendorong tadi, perbuatan najis, perkataan najis. Nah, ini yang mendorong dari dalam hati, keinginan-keinginan najis dalam hati harus disucikan, dan juga keinginan pahit, kepahitan, iri, benci dan lain sebagainya. Hati harus suci, damai, sejahtera. Nah, kalau disucikan hati, perkataan, perbuatan disucikan, hati sampai kedalaman hati disucikan. Nah, suci, hati damai. Hati suci, hati damai, sejahtera. Ya, hati suci, hati damai, sejahtera. Hanya bisa melihat Tuhan. Kita banyak melihat Tuhan. Suci dan damai itu melihat Tuhan terus. Banyak melihat Tuhan hari-hari ini. Saudara, oh dunia ini sudah goncang. Saudara, kita melihat Tuhan itu ketenangan dalam hidup. Ayo banyak melihat Tuhan, menyembah Tuhan hari-hari ini. Ini bangsa kafir yang tadinya keledai tak berharga. Lahir hanya dipatahkan lehernya. Oh, bisa berharga di hadapan Tuhan. Dia bisa melihat Tuhan, menyembah kepada Tuhan, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Maka keledai yang sudah suci damai hanya melihat Tuhan, Tuhan melihat dia untuk ditunggangi oleh Tuhan. Keledai yang sudah suci damai melihat Tuhan, maka Tuhan melihat dia untuk menunggangi keledai yang suci ini, ditunggangi Tuhan. Menuju Yerusalem dulu Yesus menuju kota Yerusalem. Itu perjalanan terakhir. Perjalanan itu kegerakan Roh Kudus hujan akhir sekarang. Jadi keledai yang suci damai melihat Tuhan dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan Roh Kudus, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, tubuh Kristus itu mulai dalam nikah. Nah, ini keledai dicari. Tadi keledai yang sudah hidup baru, hidup benar, taat, diberkati, selamat, diberkati, tidak dihukum, selamat, diberkati. Tapi kalau keledai mau tertambat, mau disucikan, sampai suci, hatinya suci, berarti hidupnya suci semua, hatinya suci, damai, hanya melihat Tuhan, Tuhan hanya melihat dia yang dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus, bukan pandai bodoh, kaya miskin, bukan. Ya. Ini yang dipakai, suci, damai, melihat Tuhan. Jangan melihat orang, tidak bisa melayani kalau melihat orang. Baru tidak dipuji. Pernah saya saudaraku disuruh tulis nama-nama pembicara dulu. Saya masih guru di Surabaya. Ya, saya dipanggil malam-malam dari gedung mau KKR waktu itu, PPI, kalau Om Yu waktu itu PPI. Saya ikut dari kerja, saya guru, ngeles sampai malam memberi les, pulang les saya pergi ke Guskit jam 12 baru dibuka gedungnya untuk dekorasi, bantu sampai pagi dipanggil ke Jalan Johor, ayo cepat ini kasih nama-nama apa itu pembicara pada BTFI waktu itu ya, BTFI ya, waktu Om Yu belum BTFI ya, baik ya, waktu BTFI itu jadi kasih. Tapi dulu tidak ada seperti sekarang ngeprint, tidak ada, rugos itu. Ya bukan promosi ini ya, yang gesek itu. Jadi pelan-pelan sampai saya tertidur, sampai pagi. Nah, sudah pagi pulang, kemudian saya ke sekolah mengajar, siangnya ditelepon dari Johor, sudah dicoret semua. Tidak dipuji, dicoret. Sudah ya, buat lagi. Oh Yesus, saya lemas, tapi saya harus kuat.
saya bikin lagi. Nah inilah kalau lihat manusia, pulang saya, tidak digaji, tidak apa, pulang buat apa? Lihat Tuhan, suci, damai, jaga. Lihat Tuhan. Ya kalau tidak dipuji aja, ya sudah taruh ya sudah, tidak apa-apa. Tapi ini sudah dicoret semua, sudah dihapus semua, salah. Ngeri. Makanya Tuhan lihat penyucian perbuatan, perkataan sudah sampai hati. Jangan cuma di luar, sampai hati. Bangsa kafir bahaya hatinya. Bangsa kafir banyak kemunafikan. Harus ditusuk pedang sampai kedalaman hati. Suci, damai, tanpa pamrih lagi. Hanya melihat Tuhan itu tanpa pamrih, hanya menyerah. Rela berkorban tadi tanpa pamrih apa. Itu yang dipakai Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Diberi jubah indah, pakaian indah. Pakaian pelayanan diangkat. Mulai nikah ya. Mau melayani nikah, ayo penyucian. Perkataan baik, perbuatan baik sampai hati. Ada juga suku yang istri perkataannya dijaga pada suami. Oh iya Pak. Padahal hatinya terlalu. Pelayanannya nggak bisa memuaskan, nggak bisa. Harus sampai ke dalaman hati suci. Berarti kalau hati suci damai sudah otomatis perkataan suci damai semua, perbuatan suci damai. Itu baru bisa melayani, memuaskan hati Tuhan, berkenan kepada sesama. Mulai dari nikah, pembangunan tubuh Kristus mulai dari nikah, penggemalaan, antar penggemalaan, fellowship sampai nanti Israel kafir tadi di Bukit Sion bersama-sama sampai di tahta Yerusalem. Ini jangan takut kalau dipakai ditunggangi. Memang om sudah jalan sendiri aja susah, ditunggangi lagi berat memang. Dipakai Tuhan sekalipun menderita secara daging, tetapi langkah-langkah yang berhasil indah, yang indah, ada jubah indah. Kalau sudah hidup suci diberi jubah indah, dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Langkah-langkah yang indah bahagia bersama Tuhan. Alangkah eloknya tapak kaki hamba Tuhan yang membawa kabar baik, kabar mempelai. Alangkah indah. Itu langkah-langkah indah. Langkah-langkah bahagia kita. Mulai dalam nikah melayani bahagia. Dalam penggemaran lebih bahagia. Lebih bahagia lagi dalam fellowship. Sampai kebahagiaan di awan-awan permai. Sampai di Yerusalem baru. Tuhan menolong kita semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. 1 Petrus 5. Nah itu saja sampai suci seperti Yesus suci nanti ya. Suci damai dipakai Tuhan. Kita terus langkah-langkah indah ditambah saja sampai terus disucikan sampai suci seperti Yesus suci. Sempurna. Nah, sampai ke situ. Ya, Tuhan tolong. Yang ketiga sekarang 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Ya, mari. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan sesudah kamu menderita seketika selam. Saya ingin terjemahan lama, coba ditayangkan terjemahan lama. Jadi itu kegunaan kasih karunia menyelamatkan. Yuk halaman itu percaya, bertobat, terima hidup baru, jangan dipatahkan lehernya tapi hidup baru, hidup benar, taat, beribadah kepada Tuhan, diberkati. Bangsa kafir selamat, tidak dipatahkan lehernya, selamat, tidak dihukum, malah diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, suci seperti kasih karunia menyucikan kita sampai suci seperti Yesus. Ruangan suci tergembala sampai jadi keledai suci damai, ditunggangi Tuhan, langkah-langkah yang indah bahagia sampai suci seperti Yesus suci. Nah itu ya. Yang ketiga ini, maka Allah pohon segala anugerah kasih karunia tadi ya,
yang sudah memanggil kamu masuk kemuliaan yang kekal itu dalam Kristus. Sesudahnya kamu merasai sengsara di dalam sedikit masa sendiri akan menjadikan kamu merasai sengsara di dalam sedikit masa. Sedikit waktu sengsaranya. Yesus sengsara 3 hari. Yesus sengsara mati di kayu salib 3 hari. Kemudian bangkit. Hanya 3 hari. Mati. Sengsara mati 3 hari. Tapi bangkitnya selamanya. Makanya sedikit. Sedikit waktu. Waktu yang singkat saja menderita itu. Ya, percikan darah itu waktu yang singkat saja. Akan menjadikan kamu sempurna. Dan tetap dan kuat dan beralas. Terjemahan baru tadi, ya, jadi sempurna. Ada kata sempurna terjemahan lama. Itu kasih karunia. Jadi kegunaan kasih karunia yang ketiga, kasih karunia Tuhan sanggup menyempurnakan kita. Ruangan Maha Suci. Lewat apa di ruangan yang Maha Suci yang ada tadi itu? Percikan darah. Lewat percikan darah. Salib, sengsara karena Yesus. Sengsara daging, perasaan, lahir batin karena Yesus. Ditunggangi tadi juga sengsara sudah. Melayani Tuhan. Di dalam nikah juga. Nah, tadi saya bercerita, istri bisa aja perkataan, oh iya, tapi dalam hati, terlalu kamu. Itu kamu satu waktu ya, aku balas kau, bisa. Tapi kalau melihat Yesus, percikan darah gitu. Mau ditunggangi Yesus, mau dipakai. Sudah, aku cuma lihat Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni dia. Tuhan menolong dia. Tidak ada dendam. Tidak ada ini. Semoga Tuhan menolong dia. Itu. Itu percikan darah. Tuhan tolong kita semuanya. Itu penderitaan percikan darah itu, salib, sengsara daging, perasaan karena Yesus, sengsara lahir batin karena Yesus, penderitaan seketika lamanya. Itu penderitaan seketika lamanya bersama Yesus. Penderitaan seketika lamanya bersama Yesus. Nah itu percikan darah. Penderitaan seketika lamanya bersama Yesus, itu percikan darah. Seperti apa penderitaan seketika? Perempuan yang hendak melahirkan, perempuan mengandung yang saat melahirkan sakit bersalin seketika. Setelah itu belum senang sudah, senang. Ya, saya seringkali mendoakan orang sakit bersalin ini. Sudah berapa 26 tahun saya di Malang ini sudah tak terhitung ya. Itu saja. Coba kalau lagi mau melahirkan, ya, Yesus, ya, Om, saya tidak kuat, Om, Yesus, haleluya. Coba setelah lahir, halo, Om, ya, wah, sudah senang, sebentar saja. Itu penderitaan seketika lamanya. Sakit bersalin, mau melahirkan. Ya, Tuhan tolong kita. Ini diizinkan oleh Tuhan untuk mencapai taraf kesempurnaan Bukit Sion. Berada di puncak Bukit Sion, kesempurnaan. Ya, mari Yohanes 16 itu ditulis di Yohanes 16 ayat 21, sakit bersalin itu. Ya. Ayo menderita apa saat-saat ini? Om, saya kelaparan, Om, saya ini. Ayo sudah catat sendiri. Ya, tunjukkan sendiri, ngomong sendiri sama Tuhan. Menderita apa karena Yesus? Pokoknya jangan berbuat dosa. Ya, menderita karena Yesus. Untuk apa ini? Mari Yohanes 16:21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan di dunia. Telah dilahirkan. Jadi sakit bersalin, percikan darah itu sama dengan sakit bersalin. Ya, itu Tuhan tolong. Justru pada puncak sakit bersalin ini bedanya. Sakit bersalin, sakit karena Yesus, menderita karena Yesus itu justru akan semakin memuncak. Menderita bersama Yesus itu akan semakin memuncak seperti naik Bukit Sion sampai ke puncak bukit. Itu penderitaan bersama Yesus semakin memuncak, dan justru pada puncak penderitaan
maka kita mengalami Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Pada puncak, kalau sudah tidak kuat, sebentar lagi sudah, nah itu, sudah ya, sudah ada tidak kuat saya, ayo doa terus Yesus, sudah selesai. Ini pada puncak, kalau saudara dan saya sudah, waduh, tidak bisa mikir aku, tidak bisa lagi aku, jangan putus asa. Justru pada puncak penderitaan kita akan mengalami Shekinah glory, sudah ya, Shekinah glory, roh kemuliaan yang membaharui kita, sudah ya, membarui dari manusia daging, mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, yaitu seperti bayi yang baru lahir. Kita menjadi bayi yang baru lahir. Jangan menyerah kalah, tapi justru lahir. Dalam puncak penderitaan ada yang mundur, hancur, maju terus, sampai lahir bayi, sampai kita mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Bayi, kita menjadi seperti bayi yang baru lahir, bayi yang baru lahir. Apa bayi baru lahir itu? Mulutnya hanya ingin susu. 1 Petrus 2 ayat 2 itu, rindu air susu yang murni. Ini saudara, bayi baru lahir. Jadilah sama seperti bayi baru lahir yang selalu rindu, selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh beroleh keselamatan. Bayi rohani ini, bayi di dalam Yesus, selalu merindu air susu yang murni, firman pengajaran benar. Mendengar dan dengar-dengaran sekarang, selalu merindu firman pengajaran sama dengan selalu mendengar, sungguh-sungguh menghargai sampai dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, firman penggembalaan. Itu yang dirindukan itu. Ya, merindukan firman penggembalaan, pengajaran yang benar. Ya, yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Tidak bisa ditukar apapun. Coba bayi itu sudah lapar mau minum susu, tukar. Jangan susu murah. Ini kunci sepeda motor ini. Saya berikan kamu warisan nih. Ini kunci rumah, warisan untuk kamu. Nggak mau dia, nggak mau. Dia pilih susu. Itu baru bayi. Orang lahir baru di dalam Tuhan. Bayi rohani di dalam Tuhan. Saja ini tingkat tinggi. Ini yang empunya surga. Tuhan bilang, jangan biarkan anak kecil itu, jangan kamu halangi. Ini yang empunya surga ini, bayi-bayi. Ini tingkat tertinggi. Ini tingkat mempelai. Bayi yang lahir itu tingkat mempelai. Itulah kehidupan sempurna itu bagaikan bayi yang baru lahir. Tidak bisa berdosa, tidak bisa mikir ini itu. Hanya nangis, hanya minum susu, mendengar-dengar firman. Kedua, hanya menangis. Matius 21 ayat yang ke Matius pasal 21 ayat 16 itu ya. Nah, itu saja. Rindu air susu yang murni. Itulah kehidupan mempelai seperti bayi. Tidak bisa berbuat dosa, tidak bisa mikir yang jahat, najis, tidak bisa. Hanya minum susu, firman terus. Banyak orang ditegur. Banyak orang yang juga protes. Apa sih pendeta itu? Cuma firman terus. Loh, itulah bayi, hanya air susu terus. Masa mikir apa bayi? Mau mikir apa bayi? Ya cuma firman terus. Ada juga yang mengatakan begini, terutama saya, ada pendeta Wi itu. Coba kalau apa? Berdoa ya, berdoa. Coba berdoa terus apa itu? Wah, sudah ya, saya dalam hati ketawa. Ya kalau berdoa inilah sudah menjadi bayi, sudah tingkat tinggi. Orang lain, wah begini, berdoa saja, tenang saja, berdoa. Usaha boleh, tapi jangan, bukan itu nomor satu, berdoa dulu, berdoa saja. Itu sudah bayi, itulah tingkat mempelai. Malah diejek sekarang, firman saja, doa saja lah, itulah bayi Musa. Sama dengan bayi Musa, hanya menyembah Tuhan. Matius 21,
Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak ini? Kata Yesus pada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kau baca dari mulut bayi dan anak menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. No, menyusu dulu, baru menangis, memuji. Bayi memuji apa? Ada bayi memuji do re mi fa sol la si do, dah ada ya. Wah, wah, wah. Itulah memuji dan menyembah Tuhan. Contohnya bayi Musa. Mau apa? Menghadapi sungai Nil mau apa? Menghadapi putri Firaun. Kalau bayi laki-laki orang Ibrani mati, tinggal habis. Mau apa? Weh. Ada buaya lewat sungai Nil, ada kuda Nil, mau apa? Kalau dia melek, wah, nangis. Ayo, perbanyak minum susu, nangis. Itu tingkat tinggi sudah, tingkat ruangan maha suci, tingkat bukit Sion, tingkat mempelai bayi yang baru lahir. Oh, saya bahagia menerangkan. Itu tingkat tertinggi, ruangan maha suci. Hanya menangis. Ayo, ayat-ayat terakhir, Keluaran 2 ayat yang ke-6. Keluaran 2 ayat yang ke-6. Mari, ketika dibukanya dilihat bayi itu, bayi Musa. Tampaklah anak itu menangis sehingga turun belas kasih kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Musa mendapat belas kasih. Apa yang diminta bayi saat dia minum susu ya belas kasih. Kalau ada ibu yang tidak mau menyusui ada. Nah, itu ada orang yang jangan dikasih susu malah dibuang di sampah. Hanya belas kasih, kasih karunia. Aku bisa nyusu, kasih karunia. Lalu kenapa dia menangis? Karena dia lapar, sakit, ya minta kasih karunianya. Belas kasihlah, aku tidak bisa apa-apa, belas kasihlah padaku, belas kasihlah padaku. Itu aja, belas kasih pada Tuhan. Hanya itu nomor. Menyerah sepenuh, bukan menyerah kalah. Bayi tidak pernah menyerah kalah, tidak pernah berhenti menangis, kecuali mati dia. Kecuali pingsan, mati baru berhenti. Selama bayi masih kuat, dia terus menangis. Kalau dia butuh suatu menangis. Ayo jangan pernah menyerah kalah. Bayi itu tidak pernah menyerah kalah, kuat teguh hati. Selalu menangis, selalu minum susu, selalu menangis. Cari firman, jangan mundur. Penderitaan semakin, masalah semakin, jangan mundur, cari firman. Banyak menyembah, tambah puasa, tambah doa semalam suntuk, tambah doa. Tuhan akan tolong kita semua. Kita ulurkan tangan menangis. Tuhan ulurkan tangan belas kasih. Seperti bayi Musa, mujizat terjadi. Hasilnya, Musa diangkat dari air dan diselamatkan dari tangan putri Firaun. Maut diangkat dari air, mati jadi hidup. Itu pertama, Musa diangkat dari air, diangkat dari ketenggelaman, diselamatkan dari tangan putri Firaun. Maut, itu mati jadi hidup. Ada perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib kepada bayi yang tak berdaya, kita yang tak berdaya. Di tengah kesulitan dunia yang besar, sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Antikris berkuasa di bumi 3,5. Tenang, ada belas kasih Tuhan. Nanti 2 sayap burung nasar itu menyingkirkan kita ke padang gurun. Ya, Tuhan tolong kita semua. Kemudian mati jadi hidup, pertolongan ajaib. Tepat waktu, tenggelam diangkat. Musa itu artinya diangkat dari air, tenggelam diangkat. Tepat, harus tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu hilang. Pertolongan yang ajaib dan tepat waktu. Semua masalah yang mustahil selesai. Banyak menangis, banyak minum susu, banyak menangis. Sudah itu. Kunci ruangan maha suci. Saat percikan darah, saat sudah hampir di bukit, terus, gas terus. Jangan menyerah kalah. Naik terus. Tuhan tolong kita. Kemudian yang kedua, hasil kedua, diangkat dari budak menjadi anak raja. Tadi dari air, diangkat dari budak menjadi anak raja. Masa depan berhasil indah. Tangan belas kasih Tuhan sanggup
memberikan masa depan berhasil indah yang mustahil bagi kita. Masa budak jadi anak raja? Tidak ada. Anak raja keturunan raja, tapi budak jadi anak raja kok bisa? Bisa kalau tangan belas kasih Tuhan yang menolong. Dan dalam arti rohani ini, raja itu imam-imam dan raja. Musa diangkat jadi pemimpin. Musa diangkat jadi pemimpin bangsa Israel. Ini dipakai dalam gerakan hujan akhir pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, Tuhan tolong semua. Dan terakhir, Musa diangkat ke surga. Diangkat, kalau kita diangkat ke awan-awan sampai ke surga. Jika Yesus datang kedua kali. Nah, Musa ini kuburannya tidak ada. Ya, dia diangkat ke surga. Musa Elia itu diangkat hidup-hidup. Diangkat ke surga. Artinya kita diubahkan sampai sempurna seperti Yesus. Sempurna, sama mulia dengan Yesus. Itu mempelai wanita. Diangkat. Nah, 1 Korintus ayat terakhir 2 ayat 7 sampai 9. Nah, inilah yang dialami Musa lewat belas kasih itu. Apa yang tidak bisa didengar, tetapi yang kami beritakan ialah ayat 9, ya ayat 9, langsung ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9, ya. Tetapi seperti ada tulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dari dalam hati, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Masa anak budak jadi anak raja? Tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat. Nah, apa yang sudah mustahil bagi kita? Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak bisa, tidak mungkin, tidak bisa. Ayo, masih ada belas kasih Tuhan. Apa yang tidak bisa kita pikirkan lagi, tidak bisa kita lakukan, biarlah Tuhan, tangan belas kasih Tuhan, tangan berlubang paku lewat perjamuan suci melakukan untuk kita. Sampai nanti di awan permai, sorak-sorai haleluya, bagaimana itu? Dari 4 penjuru bumi ini, bagaimana? Nanti di sorga bagaimana? Ya itulah akan kita nikmati semua. Asalkan kita hidup. Bangsa kafir yang tadinya lahir hanya untuk mati, seperti Musa itu loh, lahir hanya untuk mati juga, sama kita. Hanya belas kasih, kasih karunia Tuhan membuat apa yang tidak kita lihat, tidak kita dengar, tidak kita pikir, kita bisa dapatkan dari tangan kasih karunia, belas kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Ketika ku lemah, dia datang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. 105. Kelemahan bayi yang lemah tidak bisa apa-apa, hanya menangis kepada Tuhan. Mari. Pelayan perjamuan suci siap di rumah masing-masing. Haleluya. Ketika ku lemah, dia datang. Ketika ku jatuh, dia angkat. Ketika ku sakit, dia sembuhkan. Ketika ku perlu, dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau dengan haleluya. Haleluya.
serahkan hidupku. Yesus, ku serahkan hidup. Ada yang mau mengangkat tangan? Mari. Haleluya, haleluya Yesus. Yang sangat berat, sekali lagi, Yesus, ku serahkan hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, oh, haleluya. Kami nak mampu. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa, oh, ya lawasa, ya lawasa. Kami nak mampu Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Tuhan, tolong kami. Bangsa kami, bayi-bayi, tolong kami. Oh, haleluya. Ya lawasa, oh, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Engkau tolong kami. Tidak ada yang mustahil sampai kesempurnaan. Apa yang tidak bisa kami dengar, kami lihat, kami pikirkan, Tuhan yang melakukan belas kasih-Mu, kasih karunia yang melakukan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuh-Mu yang dipecahkan, anggur adalah darah-Mu yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan, tapi bisa melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita nyanyi kurnya saja, kemudian perjamuan suci dibagikan di tempat masing-masing. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serah. Kita bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau. Ulangi dengan Yesus, ku serahkan. Angkat tubuhnya di kanan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya perjamuan suci adalah belas kasih-Mu Tuhan atas setiap hidup kami. Bukan cuma Israel, Musa yang Engkau kasih, lebih-lebih bangsa kafir Tuhan, yang memang tidak bisa apa-apa, rohani jasmani kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Dalam pelayanan tidak bisa apa-apa, kami bayi Tuhan. Hanya butuh belas kasih-Mu. Menghadapi celaka, mara bahaya, penyakit Tuhan, kesulitan ekonomi hari-hari, menghadapi apa saja kami tidak mampu Tuhan. Hanya belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau menolong kami semua Tuhan. Kami hanya menyerah sepenuh kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Ayo jangan ragu menyerah sepenuh kepada Dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita minum, makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan belas kasih Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan, tapi melakukan apa yang tidak bisa kita pikir lagi, tidak bisa lakukan. Dia yang lakukan untuk kita bahkan sempurna seperti dia. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri raba, tidak bisa letakkan di dada saja. Tidak apa-apa. Haleluya. Serahkan semua kepada Tuhan. Ada masalah, dosa dan lain-lain, serahkan pada dia, letakkan tangan kiri di dada, biar Tuhan yang bekerja, belas kasihnya menolong bayi-bayi. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan-awan permai nanti. Oh, kita bersorak-sorai bersama keluarga kita masing-masing bersama Tuhan. Doakan semuanya untuk berada di sana sampai di Yerusalem baru. Angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Jangan ada yang ketinggalan Tuhan. Oh haleluya. Pegang kami dengan tangan kasih karunia, tangan belas kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Ya Allah wasa. Ya Allah wasa. Ya Allah wasa. Oh haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih sampai kekal selama-lamanya. Turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih dan kami percaya berkat Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that has